Bismillahirrahmanirrahim. Mari Bapak Ibu kita lanjutkan pada sesi kedua, yaitu fikih haji yang kedua. Tadi fikih pertama, sekarang fikih yang kedua, yaitu macam-macam haji. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, ketika ditanya orang, Maji Rindit hajinya haji apa? Ya udah ya gitu ya. Ya. Jadi haji itu ada 3 macam. Semuanya itu tiga-tiganya adalah untuk memberikan kemudahan buat umat Nabi Muhammad. Ya. Dan setiap orang haji pilih salah satunya. Dan itu hak jamaah. Yang penting jamaahnya ketika sudah memilih harus diikuti aturan mainnya. Karena setiap pilihan itu beda aturannya. Ya, jangan ngambilnya A tapi aturannya B gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya tegaskan lagi bahwa haji itu ada 3 macam. Dan itu hak jamaah 100% untuk memilih haji apa. Yang penting konsekuensinya setelah memilih dijalani, diikuti. Ya. Yang pertama itu haji tamattu. Yang kedua itu haji ifrad. Yang ketiga haji qiran. Pilih salah satunya. Kalau haji tamattu itu pas nyampe di tanah suci yang dilakukan umroh dulu. Jadi pas nyampe kita umroh. Kalau waktunya banyak umroh begitu. Nanti hajinya kapan? Tanggal 8 Zulhijjah. Itu serentak semuanya. Mau haji mana kek? Pokoknya tanggal 8 baru mulai apa? Haji. Nah, kalau haji ifrad sebaliknya. Nyampe di tanah suci udah niat haji. Umrohnya kapan? Setelah hajian. Berarti setelah tawaf ifadah. Dia baru umroh. Ya. Nah, karena dia niatnya haji, maka sejak nyampe dia udah pakai ihram. Buka-bukanya itu ihram setelah Jumratul Aqobah. Tanggal 10 Zulhijjah. Nah, haji tamattu karena baru nyampe langsung umroh, selesai umroh langsung pakaian bebas, maka dia kena dam 1 ekor kambing. Kalau haji ifrad dia nggak kena dam, ya, karena dia haji dulu, emang niatnya haji, gitu. Iya, kena dam, namanya dam nusuk, bukan dam kesalahan. Kalau tadi yang saya paparkan tadi itu ada namanya dam kesalahan. Kesalahan ketika berihram. Umpamanya pakai wangi-wangian, pakai berjahit, buka aurat, gitu ya. Nyabut bebuluan. Nah, itu namanya dam kesalahan. Ya. Nah, yang ketiga itu haji qiran. Haji dan umrohnya berbarengan dengan satu pekerjaan dengan 2 niat. Satu pekerjaan, 2 niat. Dan yang haji qiran ini juga dia kena dam. Ya, yang kagak kena dam cuma haji ifrad. Makanya kenapa orang-orang yang haji ifrad itu selalu terbangnya terakhir. Nyari kloter yang terakhir. Supaya pakai ihramnya tidak terlalu lama. Bisa enggak gelombang 1 mau ifrad? Bisa. Nah, cuman dari pas nyampe tanggal 10 Pak
Zulhijjah pakai ihram. Panjangan lagi tuh mah, panjangan lagi ya. Gitu. Iya kan pertanyaannya bisa nggak? Bisa. Atau umpamanya kita udah datang mau 5 hari lagi mau wukuf, umpamanya jadwal kita. Bisa nggak haji tamattu? Bisa. Nah, ya kan? Nggak apa-apa. Pokoknya mau tamattu kek, mau ifrad kek, pokoknya itu hak jamaah. Ya, nggak ada yang melarangnya. Jadi kalau ada jamaah umpamanya kelompok kita nih ternyata tamattu semua. Ternyata Pak Hilal, saya mau ifrad aja. Ya nggak apa-apa, nggak boleh dilarang. Ya. Tahu ada efek dia mau ifrad gelombang 1 ifrad di dewek. Nyelepet. Gomblang gamleng gitu. Iya. Ya kan orang-orang lagi pada itu kayak pakai baju, dia lagi pakai ihram baik. Ya. Oke. Ya, nih tuh. Haji tamattu itu ketika nyampe melaksanakan umroh terlebih dahulu, kemudian baru melaksanakan haji. Jadi nanti pas kita nyampe itu berarti niat pertama umroh, dan itu umroh wajib. Umroh wajib Bapak Ibu. Ya. Jadi umroh pertama itu umroh wajib yang bergandengan dengan haji. Nanti setelah umrohnya selesai baru dia melaksanakan haji di tanggal 8 Zulhijjah. Ya. Kalau orang haji ifrad berarti umroh wajibnya setelah dia tawaf ifadah. Setelah haji ya nanti. Belakangan. Nah, yang haji tamattu maka dia konsekuensinya adalah satu, menyembelih 1 ekor kambing. Kalau nggak kuat berpuasa 3 hari selama di tanah suci dan 7 hari ketika kembali. Jadi 10 hari. Kalau nggak mau bayar apa? Kambing, gitu. Di sana puasa. Hah? Belum tahu, ya kan? Iya. Soalnya pertama, pokoknya dia bervariatif dah. Ya bervariatif seperti di kampung kita. Mau yang beli murah, apa yang sekarang ini nggak tahu nih seperti apa regulasinya. Kalau nggak salah itu kemarin ada beberapa edaran itu, pokoknya sekarang itu harus bayar damnya di pemerintah Saudi Arabia. Nggak boleh nyembelih dewek. Mungkin ya, karena keuangannya nggak bisa masuk gitu. Jumlah haji sekian juta orang, ternyata damnya nggak masuk ke kas negara. Gitu, ya kan? Oke, lanjut. Nah, berarti ini lafaz niatnya seperti kemarin yang sudah kita praktekkan. Niat umroh, ini niat umroh ya. Kalau tadi kan yang kita sebut itu niat haji. Ini niat umroh. Nanti umroh kedua, umroh ketiga, bahkan Bapak Ibu sampai dapat 7 kali umroh. Nah, kemana aja itu besok mikotnya. Nah, besok dibahas tuh. Hari Ahad ya. Dan ada visualisasinya. Maksudnya ada gambarnya, ada videonya ya. Besok hari Ahad. Kemudian umroh berikutnya itu boleh udah buat orang lain. Terserah. Ya. Yang penting almarhum. Ya. Yang penting almarhum. Nah, ini rute perjalanan haji tamattu. Ya. Pertama, kalau di gelombang 1 berarti niat umrohnya di Bir Ali. Nah, besok Masjid Bir Alinya kita visualisasikan. Besok ya. Ini gelombang 1, niat umrohnya di Bir Ali. Nah, kalau gelombang 2 itu ada 3 tempat. 1 di asrama haji. Karena kalau gelombang 2 orang dari asrama haji udah pakai ihram. Sekarang dari asrama haji udah pakai ihram. Kenapa? Karena di bandara King Abdul Aziznya udah fast track. Udah nggak ada tempat berhenti. Dulu zaman Pak Haji Agus masih berhenti ya. Kita berhenti pakai ihram salin mandi gitulah. Sekarang nggak ada. Pokoknya turun di pesawat langsung itu turun nyampe ke bus. Udah nggak ada pemeriksaan lagi, nggak ada cap-cap
itu nggak ada. Ya, jadi turun dari pesawat, udah kita langsung dikasih land itu, dikasih karpet merah ya. Karpet merah itu sampai ke bus 1, bus 2, bus 3, bus 4 gitu dan seterusnya. Gitu. Makanya udah nggak ada waktu buat niat. Ya. Ya kan? Kalau yang gelombang 2. Atau juga niatnya di mana? Ya lam-lam lihat pesawat. Iya. Itu ada pilihan, saya bilang tadi. Pilihan pertama di asrama haji, pilihan kedua di lam-lam, pilihan ketiga di bandara King Abdul Aziz. Tapi dengan kondisi kayak sekarang yang fast track gitu, kayaknya rada susah untuk niat. Kalau nanti kita gelombang 2, ya. Hajinya tetap tamatu. Langsung, berarti kalau gelombang 1, dia dari Bir Ali menuju ke Mekah. Zikirnya ini talbiyah. Ketika tiba di Mekah, langsung melakukan tawaf 7 kali putaran, sa'i 7 kali, kemudian tahallul dan sudah boleh bayar dam. Dam yang nusuk tadi, 1 ekor kambing. Kalau dia puasa berarti dia udah mulai puasa yang 3 hari, gitu ya. Yang penting dia sudah kerjain dulu nih umroh pertama. Nah setelah itu, setelah dia melakukan ibadah umroh, tinggal nunggu tanggal 8 Zulhijjah untuk niat apa? Bersuci lagi, berpakaian niat haji dari mikot, dari maktab, dari hotel maksudnya. Jadi mikotnya di hotel, yang tanggal 8, yang tadi saya ceritain tuh. Setelah itu dia langsung meluncur ke Arafah. Zikirnya ini. Ya, tanggal 9 itu hari Arafah. Hari intinya. Ya. Tanggal 9 malam berarti Muzdalifah, mabit tadiyah. Kemudian tanggal 10 melontar Aqobah, 11 12 melontar, kemudian bagi nafar awal 12 sudah meninggalkan Mekah, Mina. Nafar sani tanggal 13. Langsung menuju ke hotel lagi ke Mekah, tawaf ifadah, sa'i baru tahallul sani. Berarti ada sa'inya tuh. Kalau yang tamattu, ya tawaf wada, pulang dah. Gitu ya. Nah, kalau yang haji ifrad, nah haji ifrad itu dia niatnya haji. Baru dia melaksanakan umroh. Maka pakai ihramnya waktu yang cukup lama. Harus menjaga larangan-larangan ihram selama berihram. Ya, jadi harinya nggak bisa ditentukan. Dia menentukannya pas dia tiba. Ya, lamanya dia berihram. Lanjut, ini niatnya seperti tadi ya. Nah, ini bagannya. Berarti kalau dia gelombang 1, saya bilang tadi gelombang 1 bisa nggak ifrad? Bisa, cuma dari Madinah dia langsung niat haji. Ya, terus dia nyampe ke Mekah melakukan tawaf 7 kali putaran, ya. Namanya tawafnya tawaf kudum, bukan tawaf umroh. Kudum artinya apa? Kudum artinya selamat datang. Jadi orang yang baru datang itu kudu tawaf, penghormatan kepada Ka'bah. Nah, karena dia haji, tawaf hajinya belum, kan tawaf haji ntar, habis wukuf. Maka dia disunahkan untuk melakukan tawaf kudum. Jadi tawaf kudum itu hanya bagi yang haji ifrad. Kenapa dia tawaf kudum? Karena dia bisa melaksanakan sa'i. Ini sa'inya sa'i haji nih. Yang harus dirangkai sama tawaf ifadah nanti sebetulnya. Tapi sa'inya ditarik ke depan. Diduluin gitu. Boleh. Dengan syarat dia udah tawaf kudum. Karena syarat sa'i setelah tawaf. Nggak bisa orang semata-mata sa'i doang. Nggak ada tawafnya. Kan haji ifrad itu dia niatnya haji. Kan sa'inya ntar harusnya setelah tanggal 13 Zulhijjah. Tapi karena dia nyampe nggak ngapa-ngapain, ya kan, maka dia boleh tuh secara fikih melakukan apa? Sa'i. Sa'i hajinya dikedepanin gitu walaupun hajinya belum. Nah, syarat sah sa'i harus tawaf. Maka akhirnya dibagilah menjadi tawaf kudum sebagai sunnah. Habis tawaf baru sa'i.
Nanti dia pas tawaf ifadah doang, udah nggak sa'i lagi. Gitu, karena sa'inya udah ditarik ke depan. Itu yang bagi apa? Ifrad, ya kan? Yang selebihnya ke bawah sama kayak tadi, ya. Oke, haji qiron melaksanakan haji dan umroh dalam satu niat dan satu pekerjaan sekaligus. Ya, dia umroh juga, dia haji juga, satu kerjaan, satu kali tawaf, satu kali sa'i sama, ya kan? Konsekuensinya sama seperti haji tamattu, bayar 1 ekor kambing atau puasa selama 3 hari di Saudi di tanah suci dan 7 hari ketika dia pulang. Biasanya motor berapa, bro? Ini biasanya kalau ada ada emergensi, sakit, dia nyampe ke Mekah sakit, akhirnya kan dia udah niat duluan kan, katakan niat di Bir Ali. Karena orang ketika mau ke Mekah dia harus niat, walaupun kondisinya dia apa? Sakit. Mau umroh kek, mau haji kek, pokoknya dia ke Mekah itu harus niat. Kalau nggak niat haji, niat umroh. Dan niatnya harus di mikot. Berarti dia kalau gelombang pertama niatnya di mana? Bir Ali. Nah, kalau dia gelombang kedua bisa di pesawat, bisa di asrama haji. Nah, ketika dia dalam kondisi sakit, ternyata ketika nyampe di Mekah, dia tidak langsung ngerjain tawaf. Kemana? Ke rumah sakit. Dirawat. Nah, ketika dirawat, dia kan harus butuh dibuka. Gitu. Nah, dibuka itulah akhirnya menyebabkan dia tidak tawaf, tidak sa'i, nanti tawaf dan sa'inya digabung. Pada saat menunggu dia detik-detik sudah mau hajian. Terus, ya. Kan kita datang kan sudah niat umroh dulu karena kita tamattu. Ya, sambil menunggu haji kan masih lama. Berarti ada kesempatan kita kan 7 kali umroh. Iya, betul. Nah, kita biasanya disepakati nggak mengambil mikotnya dari pertama sampai 7 kali umroh selama di sana, mau di Bali, mau di Alam, mau di Zamani, mau Makali atau yang lain gitu. Nah, kita biasanya kesepakatan kita di sini umroh selama 7 kali di sana itu nanti mikotnya di mana aja. Ya, oke. Besok tuh dijelasin. Besok. Bunuh nanan. Jadi besok itu akan dijelaskan paket umroh yang ditanyakan oleh Pak Haji Hilal. Ya, kita umroh 7 kali itu, mikotnya ya 1 dari Bir Ali. 1. Umroh kedua nanti lihat kondisional, umpamanya ke Jirona. 3 bisa ke Tanim. Nanti kalau dia sebelum hajian kemarin nggak boleh keluar Hudaybiyah ataupun keluar ke Qarnul Manazil. Nanti kalau sudah hajian dia boleh. Kenapa dia nggak boleh? Karena dia udah keluar tanah haram. Setiap mikot itu ada di tanah halal. Yang boleh hanya ke Tanim. Maka kita kemarin berulang kali ke Tanim. Keji ronanya sekali bisa, tapi ke Qarnul Manazil nggak bisa. Qarnul Manazil itu bisa kita lakukan setelah hajian. Itu pun kalau waktunya cukup. Kalau kemarin cukup. Nah, kemarin yang tidak kekejar itu ke Hudaybiyah. Karena kita ketika selesai haji itu udah selesai umroh yang 7. Udah selesai. Memang kita targetnya itu pokoknya 20 hari atau 15 hari sebelum haji, umroh yang 7 selesai. Biar tenaga Bapak Ibu disiapkan untuk ke Arafah. Nah, besok itu akan dipaparkan, ini Bir Ali, ini masjidnya, terus ngapain aja selama di Bir Ali. Nah, ini masjid Tanim, terus ini kondisinya, terus ngapain aja di Tanim. Bla 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 bla, besok itu. Ada visualisasinya. Maksudnya Bapak Ibu biar kelihatan gambarnya, kebayang. Oh, ini nanti begini. Besok kalau pas ngerasain Masjid Bir Ali itu, oh kayak gini. Tapi kalau nanti berangkatnya di gelombang 2, enggak ngerasain Bir Ali. Gitu. Ya kalau berangkatnya di gelombang 2. Oke. Lagi, ini aturannya sama. Ya.
aturannya sama kayak tadi. Nah, ayo lagi sebelum saya sambung. Itu 3 jenis haji. Ya, berarti kita insya Allah hajinya apa? Tamatu. Ya, jadi nyampe sono kita umroh, nanti tenaganya masih ada, umroh lagi sampai habisin. Sebelum hajian habis. Kalau ternyata di gelombang 2, berarti nanti kita umrohnya setelah hajian. Terus kita bawakan ihram berapa kan itu 7 kali umroh. Kalau kotor kan malas lucu di sana. Bu Rindit, siap-siapnya ya. Bu Rindit siap-siap. 1 ihram 100 real gitu. Mendingan gue beli baru 50 real, 30 real dicakap. Jadi ihram itu sebetulnya kalau bisa dicuci ya 2 cukup. Bapak Ibu kan nanti dari sini dapat 1. Ya, dari bank 1. Udah. Oh, belum. Enggak mau, maksudnya yang bank belum. Udah nggak usah beli lagi. Ya. Februari gitu. Tenang aja. Ya. Jadi nanti di bank itu ada ihram sama batik nasional. Ya kan? Dari KBH ada ihram sama seragamnya. Gitu. Ya. Jadi nggak usah beli ihram lagi dong, nggak usah, itu aja. Itu juga 2 ihram udah koper penuh tat. Koper ini nih. Ya kan? Kopernya kan kayak gini. Ya. Nanti semua jamaah akan dikasih ini nih. Nih. ID card-nya ini termasuk nanti buat berobat bawa ini. Jadi Mbak, ibu-ibu kalau mau ke dokter atau ke rumah sakit, ini tinggal di barcode. Ya, ini jangan pakai hilang. Kalau zamannya Ibu Haji Rani kan dulu pakai buku hijau. Karena udah nggak ada bukunya. Ya, buku kesehatan udah nggak ada buku. Bentuknya udah barcode begini. Ya. Dia dikasih 2. 1 yang di koper sudah begini, udah paten nih. Ya. Yang kedua di gantung. Ya, di leher nemtek begitu. Nanti juga dari kita akan kita kasih pita ini nih, sesuai dengan nama sama karom sama kloternya sama embarkasinya. Jadi Bapak Ibu nggak usah bikin lagi di rumah, karena nanti warna ini disesuaikan dengan regunya sama karomnya. Jadi kalau karomnya 1 warnanya katakan putih, karom 2 warnanya biru, karom 3 warnanya pink. Jadi kalau nanti Bapak Ibu bikin dewek, lah warnanya nggak cocok. Nanti kita yang bikin ini nih, ya. Nanti tinggal ditempel 1 di sini, 1 di koper kecil, gitu ya. Nih itu, semua. Di luar koper yang sudah diberi, nggak boleh bawa yang lain. Nggak boleh, nggak kayak umroh, ya. Dia cuma koper yang ini. Jadi koper 1, 2, 3 yang tas paspor ada di dalam, kemudian sama game block yang buat Armuzna. Jadi ini nggak ada, nggak boleh Pak, nggak boleh, dari pemerintah nggak boleh, nggak diizinkan terbang. Kalau ada, iya kalau ada barang tas yang bukan di luar, iya ini bagasi, ini kabin. Ini nih enggak sesuai dengan rombongan, warnanya sesuai dengan rombongan. Jadi kalau kita rombongannya 10 warnanya pink, udah 10 rombongan, 1 rombongan tuh pink semua gitu. Karena nanti kalau dia warna-warni dari kita ada, nah nanti yang beres-beresin kopernya bingung. Jadi kita siapin ntar. Jadi Bapak Ibu nggak usah bikin lagi dari rumah kayak gini, nggak usah.
Jangan. Ya. Itu merah kan? Belum tentu karomnya merah ntar. Sini. Ya, ngambil kopernya ngambil di Kementerian Haji, tapi karena ngikut KBH, maka ngambil di sini. KBH yang ngambil ke sono. Nah, kalau yang mandiri ngambil dewek ke sono. Gitu. Kalau batiknya dari bank, pas pelunasan yang bulan Februari itu ya. Jadi kalau perempuan itu batik memukena, kalau laki-laki itu ihram sama batik. Iya. Tas pinggang enggak, tas yang di sini ada. Nih, tas paspor namanya ya. Dia, iya. Jadi dapat semuanya 4 tas. Ya, 4 tas. Nah, ini diantaranya 1. Yang ada di sini. Ya. Nanti setiap koper itu ada sarungnya, ada bajunya. Ya, iya ada bajunya. Nah, nanti satu lagi tas gemblok. Nah, tas gemblok itu nggak boleh dibawa ketika terbang. Dia hanya boleh dipakai ketika armuzna. Mamanya nih buaan karena goreng garamnya kebanyakan nggak mau di sini gitu ya. Mau dikasih tas gemblok yang dari dia juga nih, bukan yang kita tambahan. Dia nggak boleh dipakai tas gemblok itu. Makanya pas di armuzna, maka taruh di dalam. Ke sini. Ya, kalau yang bentuk-bentuk benda tajam sini. Atau benda cair yang di atas 100 mil di sini. Odol, umpamanya gede, hembody, nyakai putih atau madu. Kalau nenek-nenek biasanya pesker, apa tuh? Iya, hot cream kan gede tuh. Obat boleh dibagi-bagi. Bagi-bagi kalau percadangan dia untuk 40 hari ya dibagi. Ini khusus buat perjalanan aja. Selama perjalanan katakan 2 hari, sini aja 2 hari. Selain di sini aman. Ya. Terus kalau mau bawa power bank jangan taruh di sini. Taruh di sini. Atau ada pamannya apa tuh? Kayak kemarin istri saya itu bawa apa buat ngejus? Blender jus, iya. Iya, yang kecil. Taruh sini aja, jangan taruh di sini. Soalnya ntar dia kalau di asrama haji dipanggilin orangnya. Suruh lihat, suruh buka. Ya. Tapi kalau goreng garam sama jengkol mah enggak aman. Oke, ada lagi yang nanya. Lanjut ya. Kalau nggak ada yang nanya saya terus ini hukumnya. Nah, ini berkaitan dengan larangan berihram yang saya bilang tadi. Jadi abis niat itu berlaku larangan berihram. 1, ini saya kemarin sudah saya jelaskan ya. Buat laki-laki pakaian berjahit dan nutup kepala. Buat perempuan menutup muka. Laki-laki dan perempuan memakai wangi-wangian, memotong, mencukur rambut, memotong kuku, mencabut pepohonan, berburu binatang, pendahuluan berjima, dan akad nikah. Ini semua adalah larangan ketika sudah berihram. Jadi pendahuluan berjima ini maksudnya apa tadi? Pemanasan gitu. Termasuk mamanya saya bilang tadi, Pak Haji Baitullah ngeliat bini demen betul mana ya, mencium baik, padahal sedang pakai ihram. Nah ini termasuk yang ini nih, pendahuluan berjima, gitu ya. Apalagi dia sampai berjima, nauzubillah ya. Kita lihat satu-satu, kita pretelin. Nah, pelanggaran yang dikenakan bentuk dam pertama pelanggarannya meninggalkan Arafah sebelum maghrib. Jadi dia udah keluar duluan dari Arafah, makanya Arafah itu dipagar. Iya ada gerbangnya, nanti keluarnya dari pintu gerbang itu nggak boleh dari pintu gerbang yang lain. Karena ini sah dan tidaknya jamaah tanggung jawab maktab. Kalau ada jamaah keluar meninggalkan Arafah sebelum maghrib, maka nggak sah. Kan wukuf itu dari habis johor sampai apa? Maghrib. Itu yang saya bilang tadi. Nanti habis asar waktunya itu waktunya semua inti semua jangan dibuang-buang gitu. Ya kebanyakan orang besok udah coba lihat ya. Karena dia tanggal 8-nya udah khusyuk. Ayo aja apa aja dibaca apa aja diminta. Giliran waktunya apa? Udah lelah dia. Keluar dari tenda dia ngayap dah begitu ya. Nah, kalau ada orang yang keluar Arafah sebelum maghrib, dia kena pelanggaran. Terus tidak mabit di Muzdalifah.
Ya, murur itu termasuk mabit. Walaupun hanya sebentar. Terus tidak melontar jumroh. Makanya tadi boleh diwakilin. Ya. Kemudian tidak mabit di Mina, nggak bermalam di Mina. Kemudian tidak niat ihram dari mikot. Tidak niatnya bukan dari mikot, ya. Itu pelanggarannya. Ini bentuk damnya. Menyembelih 1 ekor kambing atau 1/7 onta atau kerbau. Atau kalau enggak berpuasa 3 hari selama di Saudi, 7 hari ketika apa? Kembali. Kalau dia melakukan ini. Ya. Kemudian yang bentuk dam yang kedua, ini berhubungan suami istri. Ya, kemudian tertahan, terkepung tidak masuk ke Mekah sedangkan sudah berihram. Apa bentuk damnya? Kalau sampai melakukan hubungan suami istri, menyembelih 1 ekor onta. Oh, apa itu? Bukan kambing lagi. Nah, iya, ya. Atau menyembelih 1 ekor lembu, sama baik ya. Atau 7 ekor kambing. Iya, pilihannya itu maksudnya. Makanya kenapa saya bilang tadi, setelah dari Mina, walaupun udah bebas, belum ibadah, masih lampu apa? Merah. Jangan sampai dilanggar ya. Atau memberi fakir miskin di tanah haram, atau berpuasa semasa tahun yang dibeli dengan 1 ekor onta, wajib mengqadha haji tahun berikutnya. Ya, ayo wajib. Harus diganti tahun depan. Kalau dia sampai melakukan hubungan suami istri ketika berihram. Ingat, berihram. Jadi kalau nggak berihram enggak, boleh-boleh aja. Yang penting jangan berihram. Pak Baitullah ya, Baitullah bengong. Pak Baitullah bengong. Berihram, ya. Selama berihram doang. Kalau nggak berihram kagak, boleh, gitu ya kan? Kata Pak apa tuh? Ini Pak Arif, nah gue mah kagak bawa bini, tenang aja. Ya, gitu, anteng aja ya. Ini yang tertahan, kan banyak nih orang itu. Kenapa itu kita ditarik ke Arafah itu sejak tanggal 8? Ini takut ada kredit kayak gitu. Orang apa yang nggak bisa masuk Arafah? Iya, macam-macam gitu. Dulu pernah waktu zaman tahun berapa saya itu ya, menjamah haji plus. Dia dari Madinahnya sudah mepet. Ya, udah di tanggal 8. Nggak taunya untuk masuk ke kota Mekah itu antri pemeriksaannya, sehingga akhirnya sampai hari Arafah dia belum bisa masuk ke Arafah, gagal dia haji. Ya, makanya kalau yang resmi itu tanggung jawab maktab. Pernah dulu ada barengan saya itu KBH dari Karawang, kan kita tanggal 8 tuh ya, kemana tuh kita? Ke Arafah diangkut. Dia bukan ke Arafah, dia ke Mina. Jadi ada istilah tarwiyah istilahnya. Ya, besok juga Bapak akan ketemu begitu tuh. Nah, yang tarwiyah itu adalah bermalam di Mina sebelum tanggal 9 Zulhijjah. Itu hukumnya sunnah. Tapi banyak orang yang melakukan itu. Namun pemerintah tidak mengakomodasi itu. Nggak ada transportasi, nggak ada makan, nggak ada. Ya, dia satu kloter sama saya dulu, satu KBH ada 40 orang, ya kan? Jalan kaki dari hotel ke Mina, dari Mina ke Arafah jalan kaki, kan nggak ada akomodasi. Akomodasi yang boleh cuma akomodasi yang resmi. Kalau yang resmi nggak bisa kita nyewa, nggak ada akses masuk. Akhirnya ketika tanggal 9 Arafah, paginya belum nyampe, jam segini belum nyampe, kan terhukum habis johor, ya kan? Ayo maktab itu nyari gimana posisi ini orang Karang, ya kan? Udah di Arafah apa masih di Mina? Gitu. Kalau udah di Arafah nggak apa-apa, walaupun dia tetap nyari jalan kaki ke tenda kita. Yang penting dia ada di Arafah walaupun dia jalan gitu. Tapi kalau dia masih di Mina, wah itu tanggung jawab maktab. Ya, makanya kondisi-kondisi kayak gitu tuh kita nggak mau ambil resiko. Ya, udah kita ambil ikut jalur pemerintah, aman kita di Arafahnya
malam 9-nya kita udah tenang. Ibu mau ngapain kayak sana, mau di Arafah, mau berak kayak mau ngapain kayak gitu ya. Udah aman gitu maksudnya. Kan besok pagi semuanya udah ready. Udah di Arafah semua, karena kalau nggak wukuf nggak sah hajinya. Nah itu berbahaya. Lumayan. Ya, lumayan. Tapi tahun kemarin yang saya rasakan dari tahun-tahun sebelum-sebelumnya itu, tahun kemarin itu sudah enak. Pertama, toiletnya nggak begitu ngantri. Dulu kan ngantri panjang gitu ya. Karena sekarang kemarin ya, itu yang hanya bisa masuk ke Arafah dan Al-Muzna itu orang-orang yang legal semua, yang punya nusuk. Kalau dulu-dulu kan Mina itu kayak PRJ. Ada tukang jualan, kaki lima ya Bu ya. Wah apa aja dapat dah. Kalau kayak PRJ gimana sih? Gak ada, sepi. Sepi, nggak ada apa-apa. Duit kita utuh. Makanya besok kalau mau bawa pop mie, bawa mie gelas, kalian dibawa di situ dong. Oh, saya udah mau jajan-jajan, mau nyari-nyari kopi itu gak ketemu-temu. Ya. Iya, cuman enaknya aman. Orang kita semua, maksudnya orang yang legal. Gitu. Kan kadang yang membuat tindak kriminal itu karena ada orang luar. Gitu. Di Arafah juga enak gitu. Makanan juga nggak pada hilang. Kan kalau dulu makan bisa hilang di Sarawak sama orang-orang yang nggak dapat makanan. Gitu. Jadi semua sama orang-orang resmi. Nah itulah ketertiban yang dilakukan oleh pemerintah kemarin super ketat itu, diantaranya ya kenyamanan buat kita, termasuk Masjidil Haram. Jadi besok Bapak Ibu jangan sampai kagak bawa nusuk di sini nih. Kalau mau keluar hotel mau ke masjid, karena nggak bisa masuk ke masjid Bapak, diperiksa nusuknya. Jadi di masjid itu memang orang yang punya nusuk semua. Enak, tapi masjidnya lega jadinya. Nggak sempit kayak umroh kemarin sempit, haji mah nggak begitu sempit, gitu. Enak kemarin. Iya. Oke, next. Dam yang ketiga. Nah ini, ya, memotong, mencabut 3 helai rambut, bebuluan ya, mamanya ketiak, bulu hidung, bulu kaki, lagi iseng kan? Baju Hilal karena ihram jauh. Cabut gitu, dicabutin. Iya, makanya harus betul-betul dibersihin. Atau enggak bulu hidung, ayo dicabutin sama dia. Atau enggak bulu jenggot, gitu kan? Iya, gitu. Mencabut, ya. Arti mencabut itu ada kata aktif, ya, bukan rontok. Kalau rontok kan dia mah pasif gitu. Kalau mencabut kata aktif ya. Memotong kuku, ya, memakai wangi-wangian itu memakai itu katakan lagi nunggu orang, nunggu temen di bawah hotel itu wangi minyak, nyoba-nyoba, nah, gitu kan. Terus minyakin rambut, minyakin jenggot, melakukan tadi tuh mencium bini tuh ya. Terus memakai pakaian berjahit, kain sarung, apalagi butuh berjahit, tutup kepala. Jima sebelum tahalul awal. Setelah tahalul awal, sebelum tahalul sani. Nah ini yang pulang dari apa tuh? Dari sebelum ipando, ya. Sebelum tahalul sani berarti sebelum ipando, ya kan? Bentuk damnya menyembelih seekor kambing, sedekah 2 mud, pilihannya atau berpuasa 3 hari. Kalau lupa, ya jangan sampai lupa, makanya kan lagi ditegesin ini karang. Iya. Iya, nggak apa-apa. Kalau lupa mah boleh, gitu kan. Lo kan berjima sama lupa juga. Itu mah akal bulus isinya. Nyium bini, gue lupa kata gue lagi ihram ya, gitu. Udah, ya ini bentuk pelanggaran-pelanggaran yang tadi. untung gue nggak ada pilih di soal. Ya. Tuh, jadi tidak semua yang kurang itu bernilai kurang ya. Iya, ada hikmahnya, semua punya hikmah gitu. Oke, dah selesai itu macam-macam haji. Ada yang ditanya? Kalau mencabut dan mencukur, Mencabut dan mencukur sama. Nih, nih tuh.
Mana tadi ya? Iya. Mana tuh? Mana tadi? Nah ini tuh ya memotong, mencabut sama. Ya, mencukur. Kalau di Masjidil Haram masih berlaku larang pakai baju. Iya, betul. Kecuali habis haji. Tawaf ifadahnya udah pakai bebas. Boleh, pas habis hajian pisan. Itu kalau nggak salah 10 hari. Oh, boleh ya. Iya. Kayak kemarin tuh 10 hari. Dibuka bebas. Tapi mari kita ragu-ragu, udah pakai ihram aja gitu. Iya, pas kita tawaf wada kan kita nggak lama tuh pulang kan, tawaf wada kita pakai pakaian bebas. Coba lihat di TikTok video kita ada. Tawaf wadanya udah masih pakaian batik KBIH itu. Iya, memang biasanya kan bebas. Tapi kan aturan Saudi setiap turun ke wilayah Ka'bah harus pakai ihram. Tapi abis hajian kemarin dibebasin kalau nggak salah sampai 15 hari atau 10 hari dah. Setelah itu udah wajib lagi. Dan kita ngerasain kemarin yang tawaf tanpa pakai ihram atau tawaf wada. Bebas juga, enak juga itu. Udah lama banget rasanya enggak tawaf wada pakai ihram, serembang gitu. Iya. Enggak, kalau tawaf wada kita pakai celana. Kan bukan ihram ya. Enggak niat umroh gitu. Bawahnya dalamnya celana, cuman kan tetap ihram. Betul. Bisa nggak tiap niat kayak niat kita berhaji atau niat umroh itu ya? Bisa nanti. Anggota kumpulnya bisa niat bareng. Gitu. Iya. Kamu ketinggalan mulu. Tapi nggak apa-apa, jadi ibu-ibu ngah jadinya ada yang nanya gitu. Jadi kasih apa-apa, karunya apa-apa. Iya. Udah, itu kan Pak Haji Baitullah nanya, jawabannya apa Bu? Emang gitu. Jadi udah kita jelasin. Jadi emang nanti di antara tugas saya setiap kali niat seperti kita tadi gitu. Pokoknya niat itu harus dipandu, harus bareng-bareng. Bahkan nanti, kalau umroh nih, mana yang badal, mana yang sendiri umrohnya, ini badal sendiri sementaran lain. Terus tetap saya tuntun yang badalnya. Karena kan mungkin ada orang yang pengen ini sendiri lagi gitu buat diri sendiri gitu. Masih ada gitu. Ada yang emang orang badal gitu. Nanti saya pilih mana yang badal sini, mana yang sendiri di sini gitu. Tetap kita pandu. Pakai seragam yang dari NHC ya? Iya, kenapa pakai seragam? Satu, jadi saya nanti gampang ngelihatnya kalau ada yang kebintal. Jadi bapak-bapak atau ibu-ibu yang lain, dia udah bisa ngelihatnya rombongan kita nih. Iya gitu, cuci pakai. Makanya kita kasih ada 3 setel kan? Iya 3 setel. Nah nanti ibu-ibu kalau pulang habis kegiatan, udahnya kupluk gantung. Gitu, kupluk gantung kan bahannya kena angin kering. Suka ada yang nyaru dulu, nyamain nama ini kadang-kadang warna kita. Saya dulu pernah nyari ini tuh kan orang lagi habis tuak nyarinya tahu-tahu udah di marwah, so nyarinya kuning ya. Iya. Iya, mana nih? Ya makanya nanti kalau setiap kali kegiatan ya, terutama yang ziarah, ketemu orang banyak, terus tawaf. Kalau bapak-bapak kan kalau umroh cuma ihram doang, ngandelinnya di ibu-ibu. Nah kalau yang wajib juga yang wajib kan bisa diwakilkan gitu ya. iya, Kalau ada yang bisa diwakilin nih. Ayo yang wakil. Apakah niatnya buat dia? Kalau lupa niat gimana? iya nanti ngewakilin kan cuma kayak ngelontar, diwakilin, ngelontarnya yang diwakilin. Nah nanti kalau ngelontar itu kerjain yang punya kita dulu, baru selesai kita ngerjain punya orang. Yang wakilin lupa niat buat kita itu sakit masih. Lah kan kalau makanya nanti kalau yang wakilin betul-betul harus
Iya, berarti ini selesai nih ngelontarin satu buat diri kita. Berarti kita ngelontarin lagi kan yang kedua itu buat orang lain. Kita udah tahu tempat ini 7 kali lemparannya buat orang. Dan itu harus diingat betul, kita niatin buat si Fulan, bin Fulan. Gitu. Ya, gitu. Ya. Ya makanya jangan sampai ya namanya orang dititipin amanah ya. Lah jangan sampai kagak diniatin tuh. Gitu nanti pokoknya selesai punya pribadi langsung bismillah. Niat saya melontar untuk si Fulan bin Fulan. Lillahi ta'ala Allahu Akbar gitu. Ya. Iya, nggak dibayar iya. Mah kalau buat bini mau bayar juga. Dah ada lagi. Ayo lagi. Ya. Kalau badal gue niatnya double boleh nggak? 2 orang. Double itu maksud 2 orang. Double buat kita sama yang kalau badal itu Nggak bisa. Ya, badal itu ya buat 1 orang. 1 orang 1 pekerjaan. Tapi Pak Haji Agusnya walaupun dia tidak meniatkan buat dirinya tetap dapat tanpa mengurangi pahala buat yang dibadalin. Kan orang dibadalin itu orang yang udah nggak berdaksa, udah nggak bisa melakukan sendiri karena dia udah almarhum kan, otomatis dia nemplok di batang orang, kayak pun pohon maduan, ya kan? Maka yang berhak punya pahala itu kan yang ditemplokin, karena dia ngeluarin energi, ngeluarin biaya, gitu. Maka dia dapat pahala. Yang nemplok aja yang dibanding dapat pahala, apalagi yang ditemplokin. Kayak pohon maduan gitu kan. Maduan itu hidup di pohon orang, di pohon lain gitu. Maka ketika dia pengen berkembang ya harus hidupnya yang ditumpangin. Jadi tanpa diniatin pun dia akan dapat nilai pahala. Kalau kasus kayak anak saya, Udah bang? Pak Haji, Bang Adam, Adin. Ya. kalau kasus kayak anak saya bukan badal kan? Bukan. Iya, ambil